彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Xiao Yan sejenak tidak dapat pulih saat dia menatap kotak batu giok yang mendarat di tangannya. Setelah linglung sejenak, Xiao Yan dengan cepat pulih dan membuka kotak batu giok dengan cara yang seperti kilat. Dengan segera, dia melihat saliva tubuh saliva bodhisattva yang berotot dan berwarna zamrud yang menggantung di dalam kotak batu giok. Itu benar-benar nyata? Tatapan Xiao Yan terasa membosankan saat dia menatap tubuh bodhisattva transformasi saliva. Selain Old Yingshan, wajah hampir semua orang menegang. Tidak ada yang mengharapkan Old Yingshan untuk benar-benar menyerahkan hal ini dengan mudah diberikan karakternya. Namun, kebenaran yang muncul di depan mereka menyebabkan wajah cukup banyak orang menjadi panas berapi-api. Hei, melayani kamu dengan benar. Sekarang masalahnya bukan dengan aku yang dulu, aku akan melihat siapa yang berani memblokirku. Yingshan lama hanya mengejek dengan tawa dingin ketika dia melihat ekspresi kusam semua orang. Tubuh Han Feng tiba-tiba pindah saat dagu Xiao Yan pindah. Tubuh Han Feng baru saja pindah ketika Xiao Yan, yang terus-menerus tetap waspada terhadap lingkungannya, mengeluarkan dengusan dingin. Cahaya perak yang bersinar melonjak dari kedua kakinya saat tubuhnya bergetar. Hentikan mereka! Ekspresi Han Feng suram saat dia melambaikan tangannya. Para ahli dari Demon Flame Valley segera melompat ke udara dan dengan cepat mendekati kelompok Xiao Yan. Setelah ragu sejenak, Mo Tianxing di samping juga tertawa dingin saat dia memimpin para ahli dari Black Emperor Sekte untuk mengelilingi kelompok Xiao Yan dari sisi lain. Old Yingshan tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin saat dia melihat target dengan cepat beralih dari dia ke orang lain. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, ia hanya menggantung dirinya di langit, tampak seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dari sikapnya, sepertinya dia tidak berniat untuk campur tangan. Sebuah kepadatan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat Han Feng, Mo Tianxing, dan yang lainnya mendekat. Dia segera tertawa dengan suara lemah, apakah pemimpin sekte Mo benar-benar berencana untuk menyerang kita? Jika kamu dapat memilih untuk menjadi pengamat untuk sekali, Xiao Yan pasti akan memberikan pil song breaking. Apa yang kau katakan? Mo Tianxing terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tampaknya menjadi sedikit tertarik. Meskipun ada beberapa orang dalam kelompok Xiao Yan, semuanya cukup kuat. Bahkan jika Demon Flame Valley dan Black Emperor Sect harus bergandengan tangan, akan sangat sulit untuk menekan mereka. Hei. Han Feng tertawa senang ketika dia melihat bahwa dia telah berhasil menarik Mo Tianxing ke sisinya. Namun, dia tidak berhenti setelah ini. Tatapannya berbalik dan berhenti di Old Yingshan yang tersisa di udara di atas col dan menonton pertunjukan. Jika dia mampu menarik orang tua ini ke sisinya dalam situasi seperti ini, dia akan bisa mendapatkan keuntungan absolut. 3 elit Douzongs bersama dengan ahli yang tersisa dari 2 faksi besar, akan cukup untuk sepenuhnya menekan 4 kelompok pria Xiao Yan sampai mereka berhenti memiliki kemampuan untuk membalas. Namun, Yingshan tua itu tampaknya tahu apa yang akan dikatakan Han Feng ketika dia melihat yang terakhir melihat ke atas. Dia segera tertawa aneh dan berkata, kamu dapat melupakan tentang pelarian di diri aku yang lama. Kelompok Xiao Yan menghela napas lega saat mereka merasakan aura yang dikenalnya. Meskipun mereka tidak takut dengan sejumlah besar orang di sisi berlawanan, akan ada masalah jika mereka terganggu di tengah pertempuran yang sengit.
Teriakan dingin Han Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh menghancurkan suasana kaku di wilayah ini. Para ahli dari Demon Flame Valley dan Black Emperor Sekte melepaskan niat membunuh jiwa pengadukan mereka saat ini. Tatapan mereka gelap saat mereka memelototi kelompok Xiao Yan. Selain itu, kedua belah pihak bahkan mengambil kesempatan untuk memisahkan sebagian dari ahli mereka untuk menghadang para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan yang muncul di langit. Para ahli dari Demon Flame Valley dan Black Emperor Sect yang tersisa kali ini adalah kekuatan inti dalam faksi mereka. Kekuatan masing-masing mereka cukup hebat. Jika seseorang berbicara tentang situasi di tempat ini, tampaknya mereka sedikit lebih kuat daripada Xiao Gate dan para ahli Jianan Academy. Oleh karena itu, meskipun telah mengirim beberapa ahli untuk berurusan dengan kelompok Xiao Li, jumlah ahli yang tetap masih jauh melebihi dari kelompok 4 orang Xiao Yan. Selain itu, semua aura mereka sangat bagus dan ditarik keluar. Jelas, mereka adalah elit di antara kelompok. Beberapa kata dipertukarkan ketika kelompok yang pergi untuk memblokir kelompok Xiao Li bertabrakan dengan kelompok kedua sebelum kedua pihak secara langsung meletus menjadi pertempuran yang kacau balau. Kuat Dou Kiriak yang mengandung gelap, niat membunuh dingin menciptakan energi kembang api yang indah rendah, suara ledakan yang mendalam di langit. Senyum dingin muncul di sudut mulut Han Feng saat dia menyaksikan pertempuran sengit yang meletus di langit. Tatapannya langsung berubah menjadi 4 kelompok pria Xiao Yan saat dia berkata, ini adalah wilayah dari Black Emperor Sekte. Itu tidak menguntungkan kamu dengan menyeretnya keluar. Oleh karena itu, kamu harus menyerahkan saliva transformasi tubuh Bodhisattva. Dengan cara ini, aku mungkin masih membiarkan kamu semua pergi. Kamu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu meskipun karakter kamu. Sepertinya kamu tidak punya banyak harapan untuk menelan kita. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Tatapannya melirik ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan yang telah dihentikan, tetapi wajahnya tidak tampak terlalu khawatir. Han Feng dan Mo Tianxing telah merencanakan untuk mengumpulkan kekuatan inti mereka untuk menghadapi 4 dari mereka. Angin yang berputar-putar menyapu dan mengeluarkan suara mendesis di langit ketika kepalan tangan dan lengan melakukan kontak. Han Feng dan Suqian mengambil beberapa langkah bergegas kembali. Tubuh mereka segera terlintas. Sekali lagi, mereka menerkam satu sama lain seperti harimau ganas yang turun gunung dan menjadi terjerat. Gelombang kekuatan mengejutkan dan ledakan energi terdengar. Kilatan dingin melintas di mata elder pertama Han Feng dan kedua tetua ketika mereka melihat Suqian dan Han Feng turun ke pertempuran sengit. Segera, tatapan mereka beralih ke Xiao Yan dan tertawa dingin. 3 orang membentuk bentuk segitiga dan perlahan mendekati yang terakhir. Mata dokter peri kecil berputar saat melihat aksi Fang Yan. Dentang! Suara logam yang jelas meledak di belakang Xiao Yan. Segera, sosok hitam mengambil beberapa langkah mundur sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Tangannya yang memegang pisau besar gemetar sementara tatapannya menatap punggung Xiao Yan dengan ekspresi serius. Elder kedua dari Demon Flame Valley tidak menduga reaksi Xiao Yan akan sekuat ini. Selain itu, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Taktik serangan menyelinap semacam ini tidak berguna untukku. Elders kedua dan ketiga dari Demon Flame Valley segera merespon ketika mereka mendengar tangisan Fang Yan. Tubuh mereka segera menarik jarak pendek. Setelah itu, segel tangan mereka dengan cepat bergerak. 3 api pucat keabu-abuan tiba-tiba meringkuk dan bangkit dari tubuh mereka. Api coklat keabu-abuan tetap tergantung di atas kepala Xiao Yan. Itu tampak seperti matahari keabu-abuan yang berulang kali memancarkan suhu yang sangat tinggi yang menyebabkan udara mendistorsi. Suhu seperti ini sudah sangat dekat dengan Green Lotus Core Flame yang diperoleh Xiao Yan saat itu. Tentu saja, nyala api ini hanya dekat dengannya. Heavenly Flame adalah hal yang benar-benar unik di dunia ini. Tidak ada yang bisa mereplikasi itu. Titik ini adalah sesuatu yang jelas Xiao Yan sadari di dalam hatinya. Meskipun apa yang disebut Flame Creation Skill itu misterius, itu jauh dari level kemampuan untuk menciptakan Heavenly Flame. Pada yang terbaik, itu hanya bisa mencapai sesuatu yang sangat dekat dengan api surgawi. Selalu dan selamanya, itu tidak akan pernah bisa melampaui nanti. Teriakan itu terdengar di dalam hati Xiao Yan saat nyala api berwarna zamrud melesat dari tubuhnya seperti gunung berapi.
Ini berlama-lama di atas permukaan tubuhnya sejenak sebelum secara bertahap menarik ke dalam tubuhnya. Setelah penarikan api, aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan adalah dari bintang 4 Dou Huang. Menambahkan ini pada kekuatan fisiknya, yang jauh melebihi para ahli dari levelnya, metode Qi-nya, dan peningkatan kekuatannya dari meminjam perubahan 3 misteri langit api, dia mampu melawan seseorang di puncak kelas Dou Huang tanpa menggunakan keterampilan Dou. Tentu saja, dia sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Fang Yan, yang adalah seorang ahli dengan setengah kaki di level Dou Zong. Aku sudah lama mendengar bahwa itu kepala Xiao memiliki Heavenly Flame. Tolong tunjukkan kepada kami hari ini dan izinkan kami 3 orang tua untuk memperluas perspektif kami. Sekarang kita berpikir tentang itu, api transformasi kehidupan, ini dari kita tidak pernah menentang, api surgawi, sejati. Hari ini, kami akan meminta saran dari kepala Xiao. Fang Yan dengan dingin tertawa. Wajahnya tidak mengungkapkan sedikitpun kejutan dalam menghadapi aura melonjak Xiao Yan. Jelas, mereka sudah menyadari bahwa itu Xiao Yan memiliki teknik rahasia yang bisa meningkatkan kekuatannya. Sudut mulut Xiao Yan perlahan-lahan diangkat menjadi busur licik ketika dia mendengar ini. Jika mereka benar-benar ingin bertempur melawan 3 lawan 1, dia sejujurnya harus menghabiskan sedikit usaha. Hah? Xiao Yan mengeluarkan seruan lembut saat dia merasakan perubahan pada jaring api yang terbentuk dari Green Lotus Core Flame. Kilau yang tidak biasa berkedip di matanya. Pengerutan yang ketat dari jaring api menyebabkan suara "Uci" muncul. Sebuah dengusan teredam terdengar di tenggorokan Fang Yan setelah nyala api kembali ke tubuhnya. Jelas, dia sedikit terluka saat tabrakan api tadi. Xiao Yan sekali lagi dikejutkan oleh kemampuan Life Transforming Flame untuk memisahkan dirinya sendiri untuk menghindari kunci jaring api. Ketidakpercayaan melonjak di dalam hatinya. Jika aku menangkap apa yang disebut Life Transforming Flame, dan menggunakan mantra api untuk menelannya. Aku ingin tahu apakah itu akan memungkinkan mantra api berevolusi sedikit? Life Transformation Flame, yang ditunjukkan oleh 3 kelompok pria Fang Yan ini bisa dikatakan sebagai jenis api terkuat di antara semua api-api non-surgawi yang telah dilihat Xiao Yan. Selama itu nyala api, Flame Mantra, akan mampu berkubang dan memperbaikinya. Ji. Api coklat keabu-abuan berulang kali bergejolak seperti lapisan awan. Sesaat kemudian, seruan burung yang jelas tiba-tiba membawa angin panas dari api coklat keabu-abuan. Sebuah burung api besar keabu-abuan coklat mengepakkan sayapnya saat melayang di langit biru. Gelombang panas memancar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di langit menjadi terdistorsi. Ruang sekitarnya akan memancarkan riak kecil setiap kali ini yang disebut Starfire Phoenix, mengepakkan sayapnya. Panas, angin liar mendesing di sekitar tempat ini, menyebabkan kepala seseorang dipenuhi dengan keringat seolah-olah seseorang berada di gurun. Wajah-wajah dari kelompok Fang Yan telah jelas berubah jauh lebih pucat setelah burung api besar berwarna coklat keabu-abuan ini muncul. Selain itu, aura mereka dengan cepat menjadi lamban. Jelas, mereka sudah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka untuk menggumpal bentuk Starfire Phoenix, yang memiliki sejumlah besar kekuatan destruktif. Sebuah penutup api berwarna hijau gelap melingkar tiba-tiba muncul dengan cara yang aneh ketika bulu api yang jatuh dari seluruh langit sekitar 20 kaki dari tubuh Xiao Yan. Api coklat keabu-abuan yang menyebar di sekitar semua bulu api, yang telah menembak ke dalam nyala api melingkar ini, segera tampaknya telah bertemu dengan air es saat mereka dengan cepat dipadamkan. Setelah pemadaman api, bulu douki yang terbentuk secara diam-diam tersebar. Akhirnya, mereka berubah menjadi apa-apa. Namun, mereka sebenarnya bermaksud untuk menggunakan api semacam ini untuk menyerang Xiao Yan yang memiliki 2 Heavenly Flames asli. Ini tidak diragukan lagi merupakan pemikiran yang aneh dan menggelikan. Bulu-bulu api abu-abu yang terkonsentrasi di langit benar-benar hancur. Ketika Fang Yan dan 2 lainnya melihat bahwa itu Xiao Yan, yang ditutupi oleh penghalang api, sebenarnya tidak terluka, warna hijau secara bertahap naik ke wajah mereka. Api transformasi hidup, milikmu hanya untuk tingkat seperti itu, ini benar-benar mengecewakanku. Fang Yan menggigit lidahnya ketika dia melihat ini. Segar darah segar keluar. Pergi. Fang Yan melambaikan lengan bajunya dan sekelompok darah cair ditembak.
Akhirnya, mendarat di Phoenix api besar itu. Sayap panjang Starfire Phoenix menegang saat darah cair memasuki tubuhnya. Bunuh dia! Mata Fang Yan memerah saat dia melihat Skyfire Phoenix yang penampilannya telah berubah. Mata seperti lubang kosong Skyfire Phoenix berwarna merah tiba-tiba menampakkan warna darah merah setelah suara Fang Yan terdengar. Tangisan elang tajam bergema di langit dengan cara yang memekakkan telinga. Segera, sayapnya tiba-tiba ditarik, dan tubuhnya yang sangat besar itu seperti lembing yang sangat besar karena berotasi liar. Akhirnya, itu mengeluarkan suara siu saat itu bergegas ke depan. Kecepatan Skyfire Phoenix begitu cepat sehingga agak menakutkan. Berhenti! Mata Xiao Yan tiba-tiba memadat saat dia menjerit keras ketika mulut api tajam itu dengan cepat melebar di dalam mata hitam gelapnya. Cahaya kuat api berwarna hijau sekali lagi meletus saat teriakannya terdengar. Xiao Yan menghela nafas lembut dari mulutnya. Dia melirik mulut api tajam yang kurang dari 1 kaki dari kepalanya dan menghapus keringat dingin di dahinya. Dengan segera, dia tersenyum kepada Feng Han sebelum mengganti segel tangannya dan menangis dengan keras, "Coagulate." Kata itu baru saja terdengar ketika api berwarna hijau tiba-tiba berubah menjadi sesuatu seperti penyembur api yang berulang kali menyemburkan nyala hijau dalam. Selain itu, nyala hijau ini menyebabkan api Phoenix berguling seolah-olah menderita rasa sakit yang hebat pada saat nyala api melekat pada tubuh yang terakhir. Xiao Yan hanya tersenyum dingin ketika melihat adegan ini. Dia menjentikkan jarinya dan ruang di mana celah-celah jaring api itu mulai berputar. Sebuah nyala api tak terlihat muncul dan benar-benar mengejar semua nyala api berwarna darah kembali.